Halo semuanya, selamat malam. Ya, saat ini sedang malam ya di tempat saya berada. Ya, perkenalkan nama saya Tongam Gultom. Saya berasal dari Medan, Indonesia. Pada saat ini saya bermukim di Vienna, Austria. Ya, saya di sini mau bersaksi tentang gimana pertobatan saya, gimana saya bisa datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya, semua karena anugerah, karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, saya ceritakan sedikit dari background. Saya lahir di keluarga Kristen. Ya, bapak ibu orang Kristen, tapi selama saya juga tinggal bersama orang tua, saya masih tetap hidup di dalam kegelapan ya. Walaupun saya Kristen, walaupun saya ke gereja dan berdoa, tapi saya belum hidup benar begitu ya. Saya masih belum mengenal kebenaran itu. Saya masih belum menerima kebenaran itu, anugerah keselamatan itu, karena saya masih hidup di dalam dosa ya. Masih banyak dosa yang saya lakukan dulu, dosa yang tersembunyi ya, baik yang tersembunyi maupun yang dosa yang lainnya begitu ya. Kita semua tahu ya, banyak dosa yang lainnya seperti berbohong, tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi, egois, banyak dosa-dosa yang lain ya. Belum lagi dosa yang tersembunyi yang hanya kita sendiri yang tahu gitu ya, dan Tuhan tentunya ya. Jadi dulu hidup saya begitu, sampai juga pendek cerita sampai pada akhirnya ya pada tahun 2009 saya bertemu dengan seorang pria ya. Dia berasal dari Austria. Kemudian saya mulai berkenalan dengan dia. Saya bertemunya di Medan di Indonesia. Terus kemudian berkenalan dan semakin dekat. Kemudian pria itu mengundang saya ke Austria tepat akhir bulan Maret tahun 2010. Jadi kira-kira 6 bulan setelah pertemuan dan perkenalan kami, dia mengundang saya. Dan akhirnya pendek cerita, kita tinggal bareng, hidup bareng. Jadi saya terlibat dalam dosa LGBT ya, dosa LGBT. Jadi saya hidup dalam dosa ini begitu. Sebenarnya dari mulai kecil sudah juga terikat dengan dosa ini, juga dengan banyak ya sebenarnya dosa-dosa yang lain begitu ya. Dosa cabul itu termasuk juga di dalamnya. Jadi semuanya itu saya lakukan dulu begitu ya. Jadi dan ya akhirnya saya memutuskan untuk tinggal dengan seorang pria, dengan pria tersebut, yang akhirnya pada tahun kira-kira 5 tahun sesudah itu akhirnya juga pisah karena juga tidak bahagia gitu ya, tidak ada mendapatkan kedamaian pada ujungnya begitu ya. Jadi sebenarnya hanya keinginan dosa, keinginan daging begitu ya. Jadi itu bukan yang Tuhan kehendaki, karena pada akhirnya juga balik ke kodrat ilahi. Tuhan menciptakan
laki-laki dan perempuan ya untuk menjadi satu sebagai suami dan istri, diberkati dalam pernikahan yang kudus. Jadi bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu tidak Tuhan kehendaki. Jadi dosa LGBT akan dihukum kalau tidak bertobat, begitu ya. Jadi ya, dosa-dosa yang lain juga ya, bukan hanya dosa LGBT, semua dosa kalau tidak bertobat dihukum nanti di suatu saat ada hari penghakiman ya, kata firman Tuhan. Jadi ya, tahun 2015 saya kira-kira pindah ke kota Vienna ya, sebuah kota di Austria. Jadi saya mulai hidup sendiri, tetapi di samping itu juga saya tetap masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam perzinahan, segala macam dosa-dosa seperti itu ya. Itu biasanya dosa-dosa seperti itu saling berkesinambungan. Jadi ya, semuanya harus dilepaskan ya kalau mau bertobat. Jadi ya akhirnya saya juga masih menjalani hidup yang begitu, mencari kepuasan duniawi, mencari keinginan duniawi segala macam ya, segala yang pada ujungnya juga tidak memberikan kedamaian, begitu ya. Pada ujungnya juga tidak memberikan sukacita yang sebenarnya atau kemerdekaan yang sebenarnya. Justru semakin membuat makin dalam dosa, makin terpuruk ya sebenarnya, secara moral juga, secara semualah, kejiwaan juga ya, karena kan juga di situ terlibat dengan dosa dosa LGBT dan dosa-dosa seksual yang lainnya. Jadi mempengaruhi jiwa, begitu ya. Terus akhirnya juga lama kelamaan juga saya semakin biasa dengan dosa ini dan semakin dalam, begitu. Jadi sampai enggak lagi merasa kalau itu dosa. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah mendarah daging, sudah susah. Jadi hanya benar-benar mengandalkan anugerah belas kasihan Tuhan, yang akhirnya juga saya peroleh pada tahun 2018 tanggal 15 Januari kira-kira, dimana waktu itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Pada waktu itu saya bernyanyi sebuah lagu Kristen yang saya tahu waktu saya di Indonesia juga ya, judulnya Janjimu Seperti Fajar. Jadi waktu saya menyanyikan lagu itu, tiba-tiba saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa, dari kepala saya hingga ujung kaki, seluruh tubuh saya gitu ya. Saya rasakan jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus. Kemudian saya menangis karena saya rasakan kasih Tuhan ya. Walaupun saya orang berdosa, walaupun terlepas dari dosa saya waktu itu, Tuhan masih mengasihi kemurahannya pada saya, masih mau gitu mengasih kesempatan untuk mengampuni saya, begitu ya. Jadi saya menangis sampai ya cukup lama juga, dan saya terus bernyanyi. Saya tidak bisa berhenti karena ada rasa sukacita, damai sejahtera, dan kerinduan yang dalam ya untuk terus menyanyikan lagu itu. Sampai pada saatnya akhirnya saya sadar gitu, kalau itu ternyata jamahan Tuhan Yesus, kalau itu ternyata Roh Kudus. Makanya saya sempat berkata, Tuhan Yesus, ternyata Engkau benar-benar ada. Jadi saya benar-benar yakin kalau Tuhan Yesus itu ada, dan bukan hanya cerita, atau bukan hanya karena
saya lahir Kristen, ya di gereja dulu dengar cerita firman Tuhan, tapi hanya tahu saja, tidak mengalami secara pribadi ya. Jadi waktu itu saya mengalami secara pribadi. Akhirnya ya pendek cerita, dari situ saya mulai terbuka ya mata pikiran hati saya untuk mencari Tuhan, sudah kepikiran untuk bertobat, karena saya pikir ya saya sudah dijamah Tuhan, saya mau bertobat, saya mau belajar kebenaran firman Tuhan, apa kata Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus ya. Jadi yang saya ingat juga yang pertama adalah bertobat. Jadi pada waktu itu saya masih memiliki hubungan dengan seorang pria yang satu lagi gitu ya, yang lain. Nah akhirnya juga pendek cerita, saya ajak pria ini mengobrol, saya ceritakan kepada dia kalau saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan saya akhirnya mengatakan kepadanya kalau saya mau memutuskan hubungan dengan dia, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan hubungan yang seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi ya setelah saat itu saya mulai ya menjalankan hidup saya yang baru begitu ya. Karena pada saat itu saya merasa seperti waktu dijamah Tuhan Yesus itu, pada hari itu saya merasa seperti manusia yang baru gitu, seperti ada yang baru. Saya bahagia, saya senang, saya sukacita, ada kasih di dalam hati saya, ada juga rasa kasih terhadap orang-orang jadinya ya, terhadap yang lain gitu. Jadi ya dulu kan saya egois gitu ya, terus akhirnya udah mulai Tuhan kasih Kristus dalam hati saya. Jadi ya akhirnya saya belajar firman Tuhan, akhirnya saya mulai berdoa, saya mulai melakukan firman apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Pelan-pelan saya lakukan, pelan-pelan, yang penting ada kemauan. Tuhan lihat motif hati kita, Tuhan lihat kesungguhan, keinginan hati kita. Jadi itu yang penting, terutama dulu. Nanti Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti pimpin, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Yang penting mau dulu bertobat gitu, ada kerinduan untuk bertobat, benar-benar sungguh-sungguh, nggak pura-pura, nggak main-main, karena Tuhan juga tahu mana yang bertobat sungguh-sungguh, mana yang pura-pura. Nggak bisa nggak bisa kita menutupi segala sesuatunya terbuka di mata Tuhan ya. Apalagi kalau ada Roh Kudus, jadi sama Roh Kudus itu tidak ada yang tersembunyi ya. Demikian kesaksian saya, kiranya memberkati. Kalau ada yang mau bertanya ya silahkan, bisa menghubungi saya ya. Shalom, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati.